saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Kita partai yang sudah teruji dan bisa maju sendiri loh, Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua, tidak. Ketua umum kita melewati proses ujian yang luar biasa, tidak 1-2 hari langsung jadi, kira-kira seperti itu. Jadi saya percaya pada kekuatan partai kita, saya percaya pada kekuatan mesin politik partai kita, dan saya percaya pada keberpihakan partai kita pada persoalan rakyat. Yang menyedihkan ketika pilkada ini kita berbicara tentang angka-angka survei terus, tapi kita tidak pernah bicara tentang program-program kerakyatan. Kesedihan terbesar saya adalah ketika harga barang-barang naik, kemudian negara merubah undang-undang DPA gitu loh, Wanjepres. Kemudian pabrik-pabrik tutup, lalu undang-undang TNI Polri dirubah, hubungannya nggak ada. Seharusnya undang-undang itu dirubah betul-betul untuk kepentingan rakyat. Nah itu sekali lagi saya bilang akan dicatat dengan baik oleh sejarah. Tidak capek berkuasa, yaitu adalah tukang kayu. Tebang terus. Ini satu peringatan yang luar biasa ya. Warning ada publik bergerak gitu ya. Capek yang melihat negara ini gitu ya. Rezim yang seperti ini, partai-partai yang juga bulu kutuk semua gitu kan. Tapi ada yang tidak capek berkuasa, Pram. Oh iya, itu dia justru. Tidak capek berkuasa, yaitu adalah tukang kayu. Tebang terus. Gimana ya? Ya kita udah melihat memang berbagai langkah manuver dari rezim saat ini, dan juga DPR ini sudah begitu meresahkan ya. Dan publik juga kalau kita melihat pergerakannya agak berbeda ya kemarin ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ini disiapkan dalam waktu singkat, Pak, dalam waktu singkat, ini ya. Jadi memang ada cerita dari teman-teman mahasiswa gitu, mereka dari beberapa kampus negeri, dosennya meliburkan, Pram. Apa sih sebetulnya yang terjadi dengan gerakan peringatan yang biru tadi? Ini teman-teman penasaran gitu, sebetulnya apa yang terjadi? Nah, kita mungkin bisa diskusikan itu ya, Pram ya. Ya, kita melihat ada upaya-upaya ya, bukan ada upaya lagi, bukan, bahkan ini sudah real. Ada manuver dari pemerintah dan juga DPR ya, ketika putusan MK yang membuka peluang sebenarnya untuk partai-partai non-parlemen di DPRD dan juga partai-partai lain mengajukan calon kepala daerah, entah itu gubernur atau bupati dan wali kota, dengan tidak lagi memperhatikan kursi tapi suara. Betul ya. Disesuaikan dengan suara, dan menurut kami di Tempo dalam diskusi kemarin di internal, ini adalah putusan yang sangat positif gitu loh. Ini sama sekali bukan soal Anies, bukan. Sama sekali bukan soal Anies gitu ya, tapi dan ini bukan soal PDIP. Bukan soal PDIP gitu, tapi ini adalah satu putusan yang sangat positif. Tempo dari dulu mendukung supaya ambang batas parlemen dan juga ambang batas presiden ya itu dihapuskan. Kenapa? Karena ada suara rakyat yang hilang di situ, dan ada juga aturan itu membuat kita kesulitan untuk memiliki calon presiden yang alternatif gitu ya, dan akhirnya hanya akan dikuasai oleh partai-partai punya besar, partai-partai besar dan punya logistik besar juga. Betul. Nah, dan itu kan sangat kita sayangkan ya, publik dan juga rakyat butuh sekali untuk mendapatkan pemimpin yang alternatif, yang mungkin punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang dicalonkan oleh partai politik. Tapi sebetulnya di putusan itu, itu untuk memberi konteks ya, bahwa di putusan MK itu bunyinya adalah partai politik bisa mencalonkan untuk daerah yang jumlah
penduduknya 6 sampai 12 juta jiwa gitu ya, Pram bisa mencalonkan dengan partai politik minimal suara itu 7,5% gitu, dengan bisa mencalonkan. Jadi partai-partai non parlemen maupun partai-partai parlemen akhirnya bisa mengusung calonnya gitu. Jadi memberi kebebasan partai-partai politik kemudian untuk memberikan alternatif tadi itu, Pram. Itu yang kemudian dianggap sebagai putusan yang progresif dan kemudian memberikan angin segar kepada masyarakat ya. Betul. Di tengah pilkada yang sepertinya banyak tempat yang kotak kosong gitu. Ada Di indikasi tengah calon pilkada yang diracuni oleh rezim yang berkuasa, Iya, gitu aja ya kan. Kita udahlah, kita nggak perlu menutup-nutupi lagi gitu. Ini sudah sangat kasat mata, telanjang gitu ya. Bahwa pilkada kita itu diatur semuanya gitu kan. Supaya ada kotak kosong, supaya kemudian calon kepala daerah yang maju itu ya pilihan dari istana, dan itu sudah berulang kali kita tulis ya di majalah Tempo maupun juga di edisi Bocor Halus sebelumnya gitu. Ya. Dan memang ini kemarin menimbulkan kemarahan publik karena setelah putusan MK itu keluar dan memberikan harapan, kemudian sama DPR, oleh DPR tuh langsung ditangkap gitu. Lu punya ceritanya, ya kan, setelah putusan MK itu keluar, ada perjumpaan di Koalisi Indonesia Maju. Ada semacam konsolidasi. Nah, gitu, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi memang informasi yang kita peroleh ya di lapangan setelah putusan MK itu terbit gitu, memang banyak yang kecolongan, Pram. Banyak petinggi koalisi di Koalisi Indonesia Maju gitu ya, pendukung Prabowo dan Gibran yang kecolongan dengan putusan ini. Karena putusan ini kan sebetulnya dulunya diusulkan oleh, atau gugatan ini diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Partai Gelora adalah partai yang diampu oleh Fahri Hamzah yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, ada semacam percakapan yang menarik di grup Koalisi Indonesia Maju gitu. Seorang petinggi Gerindra itu marah-marah. Marah-marah ya. Iya, ini kok putusannya begini gitu. Terus bangga ya dengan gugatan ini ya. Gitu. Dia mempertanyakan pada pengurus Gelora ya. Pengurus Gelora. Ini percakapan di grup WhatsApp. Iya, gitu ya? yang kita lihat. Ada 2 tangkapan layar gitu yang kita lihat. Dan itu kita dapat dari anggota grupnya. Iya, betul. Dan dikonfirmasi orang yang ada di petinggi partai gitu yang kemudian kita konfirmasi sana sini tentu saja ya. Gitu, dan setelah itu terus ada konsolidasi untuk bagaimana. Sebentar, itu percakapannya belum selesai. Si petinggi Gerindra ini marahnya luar biasa ya kabarnya ya, gitu loh. Sampai ada satu kata yang sontoloyo. Lo yang bilang, Pram ya. Iya kan, kita hanya melihat aja sontoloyo gitu loh, pusing dia gitu. Nah, kalau dari Partai Gelora sendiri bilang enggak bukan begitu kok gitu kan. Ini ultra petita gitu. Ya ultra petita gitu loh. Ultra petita bikin pusing sontoloyo dan segala macamnya gitu ya. Ultra petita tidak ada kalau tidak ada gugatan gitulah. Iya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Dancare 94. Teman-teman, sangat lucu ya bagaimana pembelaan dari seorang jenderal ya, yaitu Bapak Luhut bin Sarpanjaitan terhadap Jokowi. Dan kali ini Luhut berkata bahwa Jokowi tidak melakukan pelanggaran konstitusi apapun. Ini lucu sih teman-teman. Bagaimana Luhut ya membela mati-matian Jokowi ya, karena memang Jokowi ini adalah bagaimanapun adalah bosnya teman-teman ya. Jadi ya Luhut pasti akan membela mantan bosnya. Mungkin saja sampai saat ini masih bosnya. Dan rakyat sudah tahu ya, ini sudah menjadi rahasia umum bagaimana Luhut itu seorang yang pernah jadi menteri di zaman Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Pak Jokowi ya dianggap ngacak-ngacak konstitusi demi anaknya maju di Pilpres kemarin. Dan Gibran adalah hasil daripada inkonstitusional tersebut teman-teman. Namun ya seperti apa yang kata Luhut ya, kata Luhut sih Jokowi tidak melanggar konstitusi teman-teman. Tapi masyarakat sudah tahu juga bahwa hal tersebut dilakukan melalui Paman MK. Ini sebutan dari Paman Usman yang di MK teman-teman. Itu adalah iparnya Pak Jokowi ya. Dan kalau kita melihat bagaimana
kemarahan publik terhadap keluarga Jokowi ini, teman-teman, ya, hingga saat ini. Apa yang dibangun Pak Jokowi dalam 9 tahun ya beliau jadi presiden itu seolah-olah sirna karena sebuah kesalahan yang menurut masyarakat itu luar biasa, ya. Kita tahu bagaimana PDIP juga ya marah terhadap Jokowi dan keluarganya, sehingga mereka PDI memecat Pak Jokowi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?